Nah, makanya saya pribadi ini kalau menguraikan sesuatu tidak tidak harus saya berdasarkan intuisi, karena kalau saya berdasarkan intuisi itu nanti memaksa keyakinan seseorang. Iya, nah, keyakinan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Nah, saya lebih senang itu memakai sifatnya yang alami, yang telah mengalami riset-riset, yaitu yang berjalan logika. Menerima tidak menerima karena itu logika, nanti lambat laun juga berpikir. Iya. Misalnya Rasulullah itu Isra Mi'raj. Isra perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau itu diartikan fisik, itu pun tidak ketemu juga. Karena bentuk wujudnya bangunan Masjidil Haram itu ya belum ada, Masjidil Aqsa pun ya belum ada. Bahkan begitu. Terus Mi'raj naik. Bukan naik ke sana, ke atas. Mi'raj itu artinya apa? Jenjang atau tangga. Mi'raj itu tangga aslinya. Tangga itu bisa diartikan level atau karir. Begitu. Nah, itu Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj itu rohani. Asli. Iya. Nah, itulah bentuk torekot. Perjalanan menembus langit-langit itu artinya langit-langit ini, diri ini. Langit, ya diri sendiri ini kan tersusun langit-langit kan, harus ditembus. Langit pertama itu kan diibaratkan yang menghuni kan Adam. Kan begitu. Itu bahasa simbolik. Jadi langit pertama itu disimbolkan dengan Adam. Lah Adam ini simbolik langit pertama, yaitulah materi. Ini materi. Jadi Adam bisa menjadi materi. Terus langit kedua itu disimbolkan Nabi Yahya. Itu Nabi Yahya itu simbolik daripada energi. Sudah menembus ke dalam lagi kan. Terus langit ketiga itu disimbolkan Nabi Yusuf. Nah, ini Nabi Yusuf simboliknya materi dan energi. Terus menembus langit keempat itu disimbolkan oleh Nabi Idris. Nabi Idris ini simbolik kasih. Nah, lebih dalam lagi. Sampai langit ke 5 itu simboliknya Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ini simbolik langit kelima, yaitu Nabi Harun ini simbolik sayang. Terus nembus langit ke-6 ini disimbolkan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini simboliknya berkomunikasi kepada diri kita sendiri ini. Sampai ke langit ke-7 itu simboliknya kan Nabi Ibrahim. Nah, di situ sudah tidak ada, artinya sudah langit ke-7 langit yang terakhir kan. Kenapa simboliknya Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini yang terkenal Nabi sebagai Khalilullah. Disitulah hanya dengan ucapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu langit ke-7. Jadi sudah tidak menduakan Allah lagi. La syarikalah.
tidak ada sekutu baginya. Oh. Nah, lah, sudah masuk ke langit ketujuh, lah itulah memasuki yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, Sidrat itu ada kesadaran, Muntaha itu yang tertinggi. Jadi kesadaran yang tertinggi. Oh, ada yang mengartikan Sidratul Muntaha itu batas alam. Boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Kalau saya mengartikan adalah kesadaran yang tertinggi, Sidratul Muntaha. Artinya kesadaran tertinggi itu Rasulullah itu memfanakan semua yang ada. Artinya dirinya difanakan. Pada dasarnya kan semua yang kita lihat ini kan ilusi. Yang ada kan hanya yang ada itu sendiri. Itulah Tuhan. Ya. Oh, ya. Termasuk diri ini kan ilusi. Artinya fana. Lah itu sampai masuk ke kesadaran yang tertinggi. Bahasa Arabnya Sidratul Muntaha. Kesadaran mau. Ya. Lah, sudah masuk kesadaran yang tinggi, tidak ada apa-apa. No. Bukannya hilang, tapi ini loh. Kira. Ya, ini sudah masuk level kesadaran yang tertinggi. Ya, ini di atas uji coba para sains yang ada di Amerika. Nah, itu menguji coba para biksu itu. Ada para biksu itu diuji coba. Ada satu biksu ini yang kesadarannya, gelombang otaknya itu mencapai titik terendah 0,5 sampai 0 Hz. Itu namanya gelombang otak epsilon. Itu dikatakan mati suri. Nah ini Rasulullah di atasnya itu. Tadi gue. Ya, di atasnya itu. Bagaimana? Kan luar biasa. Sudah tidak melihat apa-apa. Itulah yang disebut ars. Ars. Ars ini di situ itu artinya ars itu kerajaan Allah. Atau tempat singgah sana Allah. Berarti yang ada Allah kan? Nah, maka disitulah Rasulullah mengatakan bahwa ketika sudah selesai ritual itu, torekotnya, Rasul kan mengatakan ra'aitu wahu nur binafsi. Jadi aku melihat cahaya Allah dalam diriku. Lah di ars itu ada suara. Engkau ya aku ya engkau. Artinya Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Nah itu artinya kalau orang-orang Kejawen manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Ya. Utawa dengan bahasa keagamaannya wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Kesatuan. Jadi menyatu tadi. Iya kesatuan, bukan menyatu, kesatuan. Kesatuan dengan menyatu beda ya. Kalau menyatu ada dua unsur. Ini kesatuan. Engkau ya aku ya engkau. Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Itulah ars. Itu torekot Rasulullah. Isra Mi'raj yang terkenal kan. Tetapi kan sejarah Isra Mi'raj itu kan bukan di ento. Ditafsirkan ke fisik. Ya tidak ketemu sampai kapan saja. Lah Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj itu secepat kilat artinya. Secepat buruk. Buruk itu secepat kilat. Bukan buruk itu diartikan hewan. Jadi badannya itu kuda ya, ada sayapnya, terus kepalanya seorang wanita yang cantik. Kan begitu. Kalau dia berjalan, kalau di depannya itu ada jurang, itu kaki yang depan memanjang. Supaya apa? Supaya stabil terus. Nah, ini yang depan, ini Malaikat Jibril alaihissalam. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di belakangnya. Makanya Saya bertanya, itu kan kalau berjalan datar, bukankah Mi'raj ini diartikan naik ke atas? Berarti kan buruknya kan begini, bukan begini. Begini, bukan begini kan, tapi kan begini. Nah, ini kok ada jalan yang jeglong, ada jalan yang seperti gunung. Ini gimana? Nah, dulu saya itu masih SD, itu suka membaca komik-komik itu. Beli di toko itu ada. Saya suka itu. Ya kayak gitu itu buruk. Digambar. No. Perjalanannya kalau bahkan begini-begini, itu ada gambarnya sampai ada itu kayak kilat-kilat gitu. No. Nah, setelah saya dewasa, saya kan berpikir kan, kalau Mi'raj itu naik ke atas, diartikan naik, atau aras itu tempatnya di atas langit yang sana, yang aslinya tidak ada langit fisik, tidak ada. Itu kan, itu buruk itu, kalau diartikan hewan, kan jalannya kan begini kan, ya ngadeg begini kan, berdiri begini kan, tidak begini kan, mestinya kan begitu. Lah karena dulu aku kecil ya aku ya karena suka dongeng-dongeng sih. Gitu memang hobi saya itu baca dongeng-dongeng. arah. Lah ini pertanyaan saya juga berkembang. Kalau menembus langit, langit itu artikan langit fisik. Lah langit pertama itu batasnya sampai mana? Langit kedua juga batasnya sampai mana? Lah ini kan sulit dibuktikan. Ya sulit dibuktikan karena tidak ada fisik itu. Yang ada itu ruang hampa, ruang kosong yang terdiri dari triliunan planet itu. Ternyata langit-langit itu yang ada pada diri ini. Jadi masuk ngawak begini. Ya, yang ada pada diri ini. Lah itu ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aslinya ya buat umatnya. Kanggo mati. Nggak usah dibeleni mana Kang. Untuk umat. Jadi Rasul itu telah mengajarkan semuanya. Dari mengenalkan Allah, mengenalkan hakikatnya, juga torekotnya, juga plus syariatnya. Komplit. Nah ini yang diajarkan Nabi. Nah, sederhana saja, tidak usah berbelit-belit. Karena apa? Kebenaran itu juga dari kata-kata, kesesatan pun juga dari kata-kata sih. Nah, semakin berbelit-belit mengarang cerita, ya semakin tidak benar. Padahal sederhana saja kok. Jadi ringan ini. Cara kita menangkap semua yang ada, itu namanya pengetahuan dari luar, itu ringan. Tetapi kan harus dikontrol. Dikontrol, tidak harus ditelan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tanyakan diri sendiri dulu, benar atau tidak. Lah, kalau Isra Mi'raj itu yang diceritakan pada umumnya, itu sulit dicerna oleh logika. Sulit sekali kok. Artinya enggak begitu wujudnya pun enggak ada loh. Wujud fisiknya itu enggak ada kan sulit sekali kan. Bukannya enggak bisa ditiru. Wujudnya yang aslinya enggak ada kok. Wujud fisiknya loh maksudnya. Isra Mi'raj Rasulullah itu bukan fisik. Lu kok diceritakan fisik, langit-langit yang itu fisik sampai naik. Mana ada langit itu? Mana ada langit? Yang ada kan ruang kosong itu. Yang terdiri dari triliunan planet.